Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini saudara kita akan memulai kitab yang baru, yaitu kitab Kidung Agung. Kidung Agung ini adalah sebuah karya sastra Ibrani yang luar biasa, yang akan menggambarkan bagaimana hubungan antara Tuhan dan umatnya. Nah, kisahnya seperti apa? Nanti kan saya jelaskan latar belakangnya kitab ini, saudara. Namun lebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Biar Roh Allah memenuhi kehidupan kita, sehingga penyembahan kita berkenan kepada-Nya. Kami datang Tuhan, kami datang Yesus. Sebab Kau baik, sebab Kau baik, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Memancar senantiasa.
Sungguh Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, maka pujian sorak-sorai kami, pengabdian kami, hanya kami tujukan kepada Engkau. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, kita akan membaca dari kitab Kidung Agung, pasal yang pertama, di buku Alkitab kita halaman sekitar 723. Saya akan bacakan ayat-ayatnya, kita simak baik-baik ya. Demikian firman Tuhan. Kidung Agung dari Salomo. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, malah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putri-putri ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara, dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu, dekat perkemahan para gembala. Perikop yang kedua, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar, di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru pepapan dinding-dinding kita. Nah saudara, dari apa yang kita baca ini memang sepintas kita agak bingung kalau tidak mengerti latar belakang, tujuan, dan apa isi kitab Kidung Agung ini, saudara. Saya akan pandu pelan-pelan supaya kita mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Nah, saudara, kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo sendiri. Tadi di ayat yang pertama dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Tema besar dari kitab Kidung Agung ini adalah kasih dalam pernikahan, atau hubungan yang sangat erat suami dan istri, tunangan dan pacar atau calonnya. Ini menggambarkan bagaimana sebuah cinta yang kudus, kekal dan abadi. Nah, kitab ini ditulis kira-kira sekitar 960 sebelum Masehi. Ya, nama Ibraninya kitab Kidung Agung ini kalau diterjemahkan secara bebas itu artinya nyanyian atas segala nyanyian. Namanya juga kidung, itu kan bentuknya nyanyian. Agung itu besar. Artinya nyanyian yang lebih besar daripada nyanyian-nyanyian yang lain. Atau bisa juga disebut sebagai nyanyian yang terbaik. Dan kata agung ini mewakili sebuah arti yang besar. Betapa pentingnya kitab ini, saudara. Nah, Salomo itu menjadi penggubah sekitar 1005 nyanyian. Ya, 1005 nyanyian. Nah, perlu saya sampaikan buat kita semuanya.
nanti akan ada bagaimana syair-syair nyanyian ini akan melompat dari sini ke sana gitu saudara. Kadang sulit untuk dimengerti. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa begini, sebenarnya semua pasal di Kidung Agung ini merupakan satu lagu saudara. Satu lagu. Bukan terdiri dari beberapa lagu atau nyanyian, bukan. Tetapi satu lagu. Oleh sebab itu, nanti kalau kita berpindah pasal, saudara jangan kaget. Kok ini mengulang seperti di pasal yang dahulu ya? Atau pasal ini kok diulang lagi di pasal-pasal berikutnya? Saudara jangan kaget. Karena bisa saja nyanyi itu diulang-ulang. Tapi jelas ya sekarang latar belakangnya bahwa ini adalah sebuah kidung atau nyanyian yang begitu besar, mulia, dan penting sekali. Dalam tradisi Yahudi saudara, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel sana, Kidung Agung ini dinyanyikan pada hari raya Paskah. Kalau kitab Rut yang pernah kita pelajari itu hari raya Pentakosta. Kalau kitab Pengkhotbah itu hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Sementara kitab Ester itu diungkapkan, dinyanyikan pada hari raya Purim. Dan kitab Ratapan itu dinyanyikan pada peringatan atas pemusnahan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, ini sebuah gambaran bagaimana pentingnya kitab Kidung Agung sampai-sampai pada hari raya Paskah. Paskah itu hari raya terbesar bagi orang Yahudi. Nyanyian Kidung Agung ini dinyanyikan, disyairkan. Mengapa saudara? Karena ini merupakan sebuah hubungan antara umat dengan Tuhannya. Antara anak-anak Tuhan dengan Allahnya. Saking pentingnya, maka kitab ini menjadi peranan, sangat berperan bagi kehidupan bangsa Yahudi. Berikutnya, kita akan mengerti sekarang bahwa para tokoh di kitab Kidung Agung ini, itu ada beberapa saudara. Yang pertama, tokoh utama di kitab Kidung Agung adalah gadis Sulam atau Sulamit. Ya, gadis Sulam atau Sulamit. Nanti akan banyak kita ketemu itu. Ini disebut sebagai apa? Calon mempelai bagi raja. Tapi bukan Salomo. Ya, calon mempelai bagi gembala. Calon mempelai yang sudah punya pasangan. Itu saudara. Jadi yang pertama tokohnya adalah gadis Sulam. Yang kedua disebut sebagai sang gembala. Sang gembala ini adalah calon suami dari gadis Sulam itu. Supaya nanti saudara tidak bingung atau tidak mencari-cari, ini maksudnya apa sih? Kok sulit dimengerti? Saya jelaskan dulu tokoh-tokohnya ya. Yang pertama tadi apa? Gadis Sulam. Yang kedua, sang gembala. Sang gembala ini adalah calon suami, pasangan dari gadis Sulam tadi. Yang ketiga, tokohnya adalah Raja Salomo sendiri. Lalu yang keempat, tokohnya adalah putri-putri Yerusalem. Siapa itu? Para wanita di istananya Salomo. Jadi Salomo itu punya istana, dia punya banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, ya wanita-wanita yang melayani Salomo, mungkin juga termasuk para gundik-gundiknya itu saudara ya. Itu disebut sebagai putri-putri Yerusalem. Akan banyak kita temukan itu. Lalu yang terakhir, putri-putri Sion. Siapa itu? Para wanita yang tinggal di Yerusalem. Kalau tadi putri-putri Yerusalem itu yang tinggal di istana Salomo. Sementara putri-putri Sion itu yang tinggal di Yerusalem. Mengerti sekarang ya? Kalau kita mengerti para tokoh-tokohnya, nanti waktu kita baca, kita akan mengerti alur ceritanya. Sebab banyak orang salah mengerti saudara. Banyak sekali salah mengerti tentang kitab ini. Mengapa? Mereka menganggap bahwa ini adalah percintaan antara Salomo dengan tadi itu gadis Sulam. Bukan. Kidung Agung adalah ungkapan rasa cinta yang mendalam, kekal dan abadi dari seorang gadis Sulam kepada sang gembala. Singkatnya begini,
Ini menggambarkan bagaimana hubungan anak-anak Tuhan di perjanjian baru dengan Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Gembala kita. Nah, nanti ada peristiwa bagaimana hubungan ini akan dirusak. Akan dipatahkan, diputuskan oleh siapa? Oleh orang-orang atau oknum-oknum yang berusaha menarik gadis sulam, menarik umat Allah, menarik mempelai Kristus itu, supaya tidak jadi menikah dengan Sang Gembala tadi. Dan dalam hal ini, di Kidung Agung ini, yang berusaha untuk merusak hubungan antara gadis sulam dan Sang Gembala adalah Raja Salomo. Mari kita lihat, saudara. Kidung Agung ini adalah sebuah puisi. Sekali lagi ya, puisi. Nyanyian yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam kitab-kitab Ibrani, mengisahkan cinta yang tak tergoyahkan. Cinta yang kuat, kokoh. Fondasi cinta antara Sulamit atau gadis sulam tadi, seorang gadis desa yang menjalin hubungan dengan Sang Gembala, seorang gembala. Dan bagaimana Salomo berusaha untuk menarik gadis itu. Salomo berusaha untuk memisahkan gadis sulam itu supaya tidak menjalin hubungan dengan Sang Gembala. Tapi sayang, Salomo tidak berhasil untuk merebut cinta sang gadis sulam itu. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi saudara jangan salah pengertian bagaimana tentang kisah Kidung Agung ini. Nah, dalam kitab ini saudara, Salomo itu mengungkapkan rasa kasmarannya. Ya, bagaimana dia jatuh cinta sekali kepada seorang gadis desa yang sangat elok, cantik, rupawan ini. Ya. Gadis sulam tadi dilukiskan sebagai seorang gadis yang biasa dari pedesaan. Namun sangat menarik dan jelita sekali. Perasaan Salomo terpikat dengan hati yang paling dalam. Bagaimana ketika dia melihat, Salomo melihat gadis sulam ini, tidak ada hal lain yang lebih penting selain apa? Memikat gadis itu. Memikat perempuan itu. Padahal sang gadis itu sudah memiliki calon, yaitu Sang Gembala. Nah, Salomo dengan vulgar, saudara. Maka kalau saudara nanti baca kitab Kidung Agung, saudara jangan kaget ya. Hal-hal yang sifatnya vulgar disampaikan. Tapi saya pastikan, semua yang vulgar kalau tertulis dalam Alkitab yang kita pelajari dan kita imani ini adalah benar di hadapan Allah. Diizinkan masuk dalam kanonisasi firman Allah atau Alkitab kita ini. Artinya apa? Allah mengizinkan. Allah memberikan sebuah ketetapan. Ini adalah sebuah penuturan firman Allah yang harus dilihat sebagai rancangan kehendak Allah. Makanya kalau menemukan kata-kata vulgar, mungkin bagian dari organ-organ tubuh, saudara jangan kaget. Saya percaya, yang ikut Bible Study Online CK7 adalah iman-iman yang sudah dewasa. Melihat semua hal yang tertulis dalam Alkitab adalah sabda Tuhan yang murni, suci, dan itu kebenaran. Ini pengertiannya, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita melihat alur ceritanya, saudara. Nanti saudara akan baca ulang kembali ya, tapi saya berikan alur ceritanya seperti apa sih Kidung Agung itu di awal-awal. Nah, gadis sulam ini menjumpai Sang Gembala di tempat kelahirannya. Itu intinya. Ingat ya, nanti akan kita temukan di pasal yang ke-8. Tetapi saya kasih dulu pengantarnya sini, karena tadi saya katakan, kitab ini merupakan satu nyanyian. Sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Namun oleh para penulis dibagi menjadi apa? Pasal-pasal. Nah, sang gadis ini saudara, memiliki saudara-saudara. Saudara-saudaranya ini khawatir. Jangan-jangan nanti adiknya keluar dari rumah, nanti diapa-apain oleh orang. Jangan-jangan nanti kemurnian adik mereka ini ternodai. Sehingga apa? Para kakak-kakaknya, saudara-saudara gadis sulam itu berusaha untuk memagari, melindungi sang gadis ini supaya tidak pergi kemana-mana. Gimana caranya? Disuruh menunggu kebun tanah ladangnya.
Makanya ketika tadi diungkapkan, memang aku hitam tapi manis gitu kan. Kata hitam itu artinya menekan bahwa aku gadis cantik jelita tapi kerja di kebun. Karena aku dilarang oleh kakak-kakakku keluar dari lingkungan keluarga. Padahal aku pengen ketemu sama kekasihku, sang gembala itu. Kira-kira seperti itu. Itulah sebabnya, maka ketika gadis sulam ini mengikuti apa kata kakak-kakaknya, untuk tinggal di wilayahnya, jangan keluar dari desanya, dia diberi tugas menjaga kebun buah-buahannya. Makanya dikatakan kulitnya hitam. Kulitnya tersengat matahari. Namun tidak mengurangi kecantikan, kemolekan, dan jelitanya. Terbukti apa saudara? Salomo naksir bukan? Ini pengertiannya. Nah saudara, namun apa yang terjadi? Ketika gadis itu tidak bisa menahan rasa rindu, rasa kangennya, rasa cintanya, kasihnya kepada sang gembala. Dia keluar dari kebun anggur itu. Dan ketika dia keluar dari kebunnya saudara, tanpa disengaja, dia ketemu sama Raja Salomo. Di perkemahan atau istana Raja Salomo dia ketemu. Ada dua pengertian. Salomo melihat langsung gadis itu, atau Salomo mendengar dari orang-orang atau gadis-gadis Yerusalem atau putri-putri Sion bahwa ada wanita cantik jelita yang sedang masuk ke kota. Apa yang terjadi? Para gadis tadi merekomendasikan kepada Raja Salomo. Ada gadis cantik raja. Nah ketika Salomo melihat saudara, wah betul-betul cantik. Seperti yang dikatakan para wanita Yerusalem tadi. Maka berusahalah Salomo memikat hati sang wanita sulam itu. Apa yang terjadi saudara? Sang gadis dibawa ke wilayah atau lingkungan istana Salomo. Di situ saudara, Salomo mengagumi, menyatakan bahwa betapa cantiknya engkau, betapa jelitanya engkau. Bahkan para putri-putri Yerusalem itu menyatakan, wow, kamu pantas tinggal di istana. Kamu pantas tinggal di lingkungan raja. Ngapain di kebun? Ngapain di tempat-tempat yang tersengat matahari? Kamu tetap akan tinggal di istana. Tapi yang terjadi, wanita itu tidak mau. Dia mengutarakan kerinduannya kepada sang gembala kekasihnya. Lihat nih. Yang kita baca tadi itu ungkapan gadis sulam tadi untuk Salomo dan orang-orang sekelilingnya. Aku punya kekasih. Aku punya kekasih. Aku rindu. Aku pengen sekali ketemu dengan dia. Itu. Dan ketika dia menyelesaikan seperti itu, Salomo semakin kuat untuk menariknya. Supaya apa? Supaya wanita terpisah dari kekasihnya. Nah, usaha untuk membuat perempuan sulam itu tinggal di istana dilakukan oleh para putri-putri Yerusalem. Menyarankan agar ia meninggalkan kekasihnya itu. Tapi karena kuatnya kerinduan gadis sulam itu, maka mau tidak mau putri-putri Yerusalem merelakannya. Tapi apa yang terjadi? Salomo tidak. Salomo tidak merelakan ia pergi. Dan mulai apa? Makin mengeluarkan jurus-jurus rayuan. Rayuan dengan luar biasa. Kalau dengan kata-kata tidak mempan, maka Salomo menyediakan perhiasan-perhiasan. Ada emas, ada kancing-kancing perak. Itu ayat 9 sampai 11 tadi. Itu diberikan, dijanjikan, disiapkan untuk perempuan sulam tadi. Tapi apa yang terjadi? Gadis sulam tetap tegar. Dia tidak mau menerima tawaran sekecil apapun dari Salomo. Lalu dia mengutarakan kepada sang raja, cintaku hanya kepada sang gembala. Cintaku hanya kepada sang gembala, di mana dia betul-betul kekasih jiwaku. Saudara,
Mari kita lihat apa pentingnya buat kita. Kitab Kidung Aku ini menceritakan bagaimana ibarat gadis sulam itu kita, umat pilihan Allah. Sang Gembala adalah Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Kita sudah dipertunangkan, kata Paulus. Kita sudah dipersiapkan menjadi mempelai perempuan. Sementara Sang Gembala adalah mempelai laki-laki kita. Tapi di tengah hubungan kita dengan Sang Gembala, bagaimana kita intim dengan Dia, dunia, dalam hal ini iblis, tidak suka. Berusaha untuk memisahkan kita dari Sang Gembala. Memisahkan cinta kita dari Yesus Kristus. Dengan cara apa? Diberi janji-janji kenikmatan. Diberi perhiasan-perhiasan dunia ini yang gemerlap. Seperti Salomo menyediakan perhiasan-perhiasan emas bagi gadis sulam itu. Kancing-kancing perak, artinya semua yang menarik hati bagi seorang wanita itu ditawarkan. Tetapi luar biasanya gadis sulam itu menolak semuanya. Dan itulah yang harus kita teladani. Sekuat apapun tarikan dunia, sehebat apapun daya tarik dunia, seperti Salomo menawarkan segala sesuatu kepada gadis sulam, dan gadis sulam itu menolaknya, demikianlah yang harus kita lakukan. Sekemilau apapun dunia, jangan sampai memisahkan kita dari kasih kita, yaitu Sang Gembala kita, Yesus Kristus. Nilai dari kitab Kidung Aku ini adalah menggambarkan indahnya cinta yang teguh dan setia. Kalau Sang Gembala sangat-sangat mengasihi gadis sulam itu, sangat mengasihi, seperti Kristus mengasihi kita semuanya, maka selayaknya kita sama seperti gadis sulam tadi, menjaga cinta kita kepada Tuhan tetap teguh, setia, murni sampai selama-lamanya. Cinta yang tak tergoncangkan, tak tergoncangkan, dan tak tergoyahkan. Demikian tercermin dalam hubungan antara kita dengan Kristus. Kitalah mempelai perempuannya. Nanti di perjanjian baru kita akan pelajari Efesus pasal yang kelima itu, saudara. Kita adalah mempelai perempuannya yang akan dipertunangkan, disandingkan dengan mempelai laki-laki kita. Jadi, kitab Kidung Agung mengajarkan kepada kita semuanya yang mengaku sebagai pengantin Kristus untuk tetap setia kepada mempelai laki-laki kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah inti dari kitab Kidung Agung. Pasal-pasal berikutnya itu menceritakan bagaimana usaha Salomo memikat hati perempuan ini. Tapi usaha perempuan sulam ini mempertahankan cintanya kepada Sang Gembala. Sekali lagi ya saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah tergiur dengan apapun juga. Maka suatu kelak nanti ketika mempelai laki-laki datang, kita akan masuk di dalam mahligai pernikahan kekal abadi di surga sana. Dan itulah Kidung Agung pasal yang pertama. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami mengerti sekarang mengapa kitab Kidung Agung masuk dalam kanonisasi Alkitab. Ini menggambarkan bagaimana supaya hubungan kami dengan Gembala Agung kita Yesus Kristus tetap kuat, setia, murni, konsisten, tak tergoyahkan dengan apapun juga. Terima kasih untuk teladan yang indah bagi gadis sulam, gadis desa, yang diiming-imingi dengan harta benda Raja Salomo, tapi dia tetap setia kepada Sang Gembala, yaitu kekasihnya. Demikianlah kami, apapun yang dunia tawarkan, kami tetap akan mencintai Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak mudah Tuhan, tidak gampang untuk hal itu. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan dari Roh Kudus, supaya kami tetap memandang Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya.
yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.